Selamat malam teman-teman. Sekarang Malam. kita masuk ke penyampaian firman. Untuk Bu Diana dipersilakan. Oke, saya ajak kita kembali doa ya, sama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih malam ini kami bisa dikumpulkan kembali dan bersama-sama kami memohon tuntunan Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam. Selamat malam ini ya. Berharap semuanya tetap dalam kondisi sehat dan baik-baik ya. Oke, malam ini saya diberi tema Lost Contact. Kita bersama-sama bisa membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 23 ya. Satu bagian firman Tuhan yang saya yakin kalian pasti sudah tahu kisah ini ya. Oke, sudah dibuka HP-nya, bisa Alkitabnya begitu ya. Baik. Rekan pemuda yang dikasih Tuhan, lost contact dapat dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Mulai dari hilangnya nomor kontak, seseorang yang tidak bisa dihubungi atau karena sudah lama tidak berhubungan atau menghubungi, baik lewat telepon, media sosial, dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika kita mendengarkan kata lost contact, itu juga bisa menunjukkan putusnya sebuah hubungan atau relasi. Saya tidak tahu rekan-rekan pemuda pernah punya pengalaman lost contact nggak dengan temannya, gitu ya. Nah, hilangnya kontak ini bisa disebabkan beragam hal. Bisa karena pindah ke tempat yang jauh, lalu orangnya ganti nomor, atau HP-nya hilang. Tidak bisa menghubungi atau dihubungi karena susah atau tidak ada sinyal. Ya, apalagi dalam situasi masa pandemi ini, mungkin ada beberapa rekan yang tidak bisa dihubungi atau menghubungi karena kendala sinyal, gitu ya. Atau karena salah satu orang atau keduanya memutuskan untuk tidak mau dihubungi atau menghubungi dikarenakan ada masalah, ya. Atau juga lost contact terjadi karena sudah jadi mantan. Lost contact terjadi karena IG-nya sudah di-unfollow, nomornya sudah di-blacklist, macam-macam dah. Itu beberapa faktor-faktor mengapa terjadinya lost contact, ya. Nah, pemuda yang kasih Tuhan, ternyata lost contact juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Ya, artinya saya bersama rekan-rekan pemuda di sini bisa mengalami yang namanya lost contact. Ketika kita bicara tentang lost contact dengan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan yang tidak mau dihubungi atau menghubungi kita. Tetapi kitalah yang seringkali menutup diri atau melupakan Tuhan. Nah, pada malam hari ini, dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 23 akan menolong kita bahwa sebagai orang Kristen, kita itu bisa kehilangan kontak dengan Tuhan. Nah, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Kisah tentang dua anak yang lost contact ini dengan sang bapa, kita akan kupas bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan melihat dari sisi si bungsu, kita juga akan melihat dari sisi si sulung. Karena selama ini kalau kita membaca dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23, biasanya yang kita soroti adalah si bungsu daripada si sulung ya. Tapi malam ini saya mau mengajak kita melihat dua anak ini. Mari kita melihat terlebih dahulu si bungsu. Ya, dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya yakin rekan-rekan pemuda sudah mengetahui kisah ini, sudah hafal begitu ya, sampai maknanya kadang-kadang sudah tidak dalam lagi begitu ya. Nah, dari si bungsu kita melihat bagaimana si bungsu ini mendambakan kebebasan. Bagaimana si bungsu ini ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri. Bagaimana si bungsu ini ingin menjadi penguasa atas dirinya sendiri. Dia senang mengikuti keinginannya sendiri. Bagi hidupnya, hal terpenting adalah bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Si bungsu juga digambarkan bahwa dia akhirnya menjauh dari pandangan mata ayahnya.
Dia tidak ingin ayahnya itu mengatur hidupnya lagi. Kalau bisa, mulai saat ini dia ingin mengatur hidupnya sendiri. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai dia berpikir nih, bahwa dia sudah mapan, akhirnya dia timbul rasa angkuh. Gitu ya. Dan keangkuhan atau kesombongan itu membawanya kepada hal-hal yang semu. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu dari kisah ini, anak bungsu ini kehilangan kontak dengan bapaknya. Dan ingat, ketika anak bungsu ini kehilangan kontak dengan bapaknya, itu karena pilihannya sendiri. Di mana si bungsu lebih mementingkan diri sendiri, walaupun harus terpisah dari kasih bapa. Si bungsu berusaha memburu kesenangannya sendiri dan mencoba mengabaikan bapaknya. Makanya dia sengaja memilih hidup jauh dari bapaknya. Kalau rekan pemuda membaca di dalam ayat ke-13, di situ dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di ayat ke-13 ada kata negeri yang jauh. Ini tidak hanya berkaitan dengan geografi, gitu ya, dengan tempat di mana pemuda ini pergi jauh dalam mil, dalam kilometer, gitu ya. Tetapi kata pergi ke negeri yang jauh juga berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi anak bungsu ini telah menjauhkan diri dari ayahnya dan segala hal yang berhubungan dengan sang ayah. Dia memilih untuk memisahkan diri tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara fisik dan juga secara emosi. Rekan pemuda yang dikasih Tuhan, dari si bungsu ini kita bisa mendapatkan suatu gambaran dari keadaan di mana kita meninggalkan Allah dan menjauhkan diri dari Dia. Kita lebih memilih fokus kepada hal-hal lain daripada Allah. Sehingga akhirnya kita mudah jatuh ke dalam dosa. Bukankah kita tahu bahwa hakikat dosa adalah meninggalkan atau memisahkan diri dari Allah. Kita pergi dan berjalan menjauh dari Allah, dari sang sumber segala kebaikan. Karena apa? Kita ingin mengejar kesenangan kita. Kita ingin mengejar impian kita. Dan pada akhirnya kita membiarkan Allah jauh di belakang kita. Kita melupakan Tuhan. Bahkan di tengah semua kesibukan dan pengejaran akan kenikmatan serta kesuksesan. Sehingga tanpa disadari, hidup kita semakin hari justru semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak hanya lupa, kita bahkan menganggap bahwa kehadiran Allah sudah tidak penting lagi. Dan kita merasa bahwa kita bisa hidup kok tanpa Allah. Akhirnya kita lost contact dengan Allah. Itu yang kita dapat dari gambaran si bungsu. Nah, mari kita melihat gambaran dari si sulung. Ya, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mungkinkah seorang bisa mengalami lost contact saat mereka tinggal dalam satu rumah? Saya minta semua di unmute. Saya mau minta kita jawab. Mungkinkah seseorang bisa mengalami lost contact saat mereka tinggal di dalam rumah? Apalagi sudah 2 bulan, 3 bulan ini kita ada dalam rumah. Silakan di unmute, saya ingin tahu jawabannya. Bisa. 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 Mungkin. Bisa. Mungkin. Bisa. Mungkin. Bisa. Oh, tidak ada yang jawab tidak. Mungkin. Bisa. Yang lain? Nggak jawab dulu gitu ya. Nunggu selesai khotbahnya. Oke, boleh di mute lagi gitu ya. Yang lain nunggu jawabannya gitu ya. Nah, mungkin hal ini terasa aneh dan janggal ya. Tetapi tidak sedikit kita sebagai anak-anak remaja atau pemuda merasakan hal ini ya. Setiap hari berjumpa, Bu Diana kasih contoh saja deh. Setiap hari berjumpa, makan di meja makan bersama, tetapi tidak ada komunikasi yang sesungguhnya. Kalaupun ada komunikasi, itu hanya sebatas permukaan saja. Ya,
Seperti kita lah sekarang ini berada di dalam rumah. Satu rumah, ketemu nih, gitu ya. Mungkin makan bareng ya, tapi mungkin tidak ada komunikasi yang sesungguhnya. Kalaupun ada ya cuma di permukaan saja. Tidak ada bonding di antara anggota keluarga. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku, gitu ya. Kamu orang tua, aku anak. Udah, hanya sebatas itu saja. Tidak ada bonding yang begitu kuat sebagai orang tua dan juga anak. Nah, dalam kisah ini, si sulung, ya kalau Bu Diana melihat di dalam ayat ini, si sulung tidak memposisikan dirinya sebagai anak. Tetapi si sulung memposisikannya sebagai pelayan. Coba kita lihat di dalam ayat 29. Di sana dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita tuh begini. Ya, coba lihat, aku ini sudah memperbudakkan diri kepadamu selama bertahun-tahun. Tapi coba lihat sekarang, gitu ya. Kalimat ini dipakai menunjukkan ada perasaan terasing secara batiniah. Dari perasaan si sulung terhadap ayahnya. Ya. Sehingga ketika sang ayah menyambut adiknya si bungsu, si sulung merasa bahwa wah ini nggak bisa diterima ini. Dia begitu marah. Si sulung jengkel sebab dia menganggap bahwa ini hal yang tidak adil. Dia punya pemikiran, anak nakal itu seharusnya dihukum, bukan dipestakan ketika dia pulang. Bukankah kita begitu ya? Kalau ada orang buat jahat, harus dihukum. Lah ini kok enak? Sudah pergi, dapat harta banyak, dihambur-hamburkan hartanya, pulang kembali, disambut dengan meriah. Dia mengeluh, seolah-olah ayahnya selama ini tidak berlaku baik. Padahal sebagai anak sulung, dia sudah belajar taat, gitu ya. Dia merasa kehilangan rasa dari kebaikan sang bapa. Dia kesal mengeluh, dan keluhannya itu ditunjukkan ketika adiknya kembali. Nah, rekan pemuda yang dikasih Tuhan, sebuah tulisan yang dikutip berkata demikian. Dari gambaran si sulung dan si bungsu tadi, ya, bisa ditemukan gambaran bahwa saudara yang dulu di luar, sekarang itu ada di dalam. Sedangkan saudara yang dulu di dalam, sekarang posisinya berada di luar. Kalau dihubungkan sama tema kita, yang lost contact dulu, sekarang itu jadi terhubung. Sedangkan yang dipikir terhubung, justru sekarang mengalami lost contact. Ya. Dan situasi dari ayat-ayat terakhir menggambarkan bahwa putra sulungnya ini telah mengeraskan hati. Itu terlihat sekali dari gambaran di mana sang bapa yang begitu senang ya mengadakan pesta begitu ya, lalu mengharapkan kedua-duanya bisa berada di satu atap rumah kembali bersukacita bersama-sama gitu. Tapi ternyata fenomenanya adalah yang dihadapi oleh sang bapa, sang putra sulung masih berada di rumah begitu ya, tidak mau masuk ke rumah untuk mengambil bagian dari perayaan tersebut. Sehingga bapak ini bisa digambarkan, di sisi lain dia begitu senang karena ada pemulihan terjadi dalam rumahnya. Kembali nih si bungsu. Tetapi di sisi lain ada kerusakan relasi, yaitu relasi si sulung dengan sang ayah. Nah, rekan pemuda yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan posisi kita? Ya, bagaimana dengan posisi kita? Saya melihat anak sulung tidak pernah mengakui anak bungsu ini sebagai saudaranya. Sikapnya acuh tak acuh terhadap saudaranya. Bahkan dia terkesan menolak. Ya. Sang sulung, anak sulung merasa bahwa dia tidak dicintai. Dia membutuhkan penerimaan. Dia membutuhkan pengakuan akan kasih Bapa. Padahal kasih itu sudah diberikan oleh bapaknya. Bukan berdasarkan apa yang sudah diperbuat atau kelayakannya. Ya. Tapi si sulung tidak sama sekali merasakan kebaikan daripada bapaknya. Dia merasa bahwa
bapaknya ini lebih mencintai dan mengasihi anak yang bungsu. Nah, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sama seperti si sulung dan si bungsu. Sadari bahwa sebetulnya kita juga bisa mengalami lost contact dengan Bapa. Ya. Bahkan mungkin kita bisa berposisi seperti si sulung. Sekalipun Bapa dekat di mata, tetapi sebetulnya jauh di hati. Ya. Sama seperti si sulung, dia kehilangan kasih yang mula-mula kepada Bapaknya. Itu bisa kita temukan dari kehidupan kita. Sebelum kita menghadapi masa pandemi ini, ketika kita bisa aktif di dalam gereja ini, mungkin kita bisa berada di gereja, aktif melayani, berdoa setia, rajin saat teduh. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua itu hanya sekedar sebuah aktivitas keagamaan? Ataukah itu adalah waktu yang penuh keintiman antara kita dengan Tuhan? Ya. Jadi ini masa kita berada di rumah 2 bulan ini menjadi masa refleksi. Waktu kita sebelum pandemi, kita datang ke gereja gitu ya. Kita melayani setiap hari, apalagi di hari Minggu mungkin dari pagi sampai sore begitu ya. Ketika kita melayani, berdoa dan sebagainya. Pertanyaannya, itu hanya sekedar sebuah aktivitas keagamaan ataukah itu waktu yang penuh keintiman antara kita dengan Tuhan? Kalau hanya sebatas aktivitas keagamaan, maka kita sedang mengalami lost contact dengan Allah. Seperti gambaran si sulung tadi. Dekat dengan bapaknya, tapi sebenarnya hatinya jauh. Gitu ya. Jadi, dari kisah si bungsu dan si sulung ini, kita bisa introspeksi sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Kedua putra ini, si bungsu dan si sulung, telah mengalami lost contact. Itu kesimpulan kita bisa temui. Tetapi yang terpenting bukan posisi lost contact mana yang lebih buruk. Ya, mana sih Bu Diana yang lebih buruk, yang bungsu apa yang sulung begitu ya. Yang terpenting bukan posisi lost contact mana yang lebih buruk. Tetapi bagaimana kerelaan untuk membangun ulang kontak yang telah hilang itu. Ya. Jadi saya mau mengajak malam hari ini adalah bukan melihat siapa yang paling salah nih, yang paling lost contact nih, si bungsu apa si kecil? Ya, si sulung atau si bungsu. Tetapi bagaimana dari dua orang ini rela untuk kembali membangun ulang lost contact tadi. Bukan lagi menunjukkan si ini lebih baik, si ini lebih buruk. Dan juga dengan kita. Kita bisa lost contact dengan Allah. Karena kesibukan studi, kesibukan pekerjaan, kesibukan dengan hobi. Mungkin kita lebih menikmati kesenangan duniawi daripada membangun relasi dengan Allah. Mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan sesama sampai lupa memberi waktu bagi Allah. Mungkin kita dulu begitu sering sibuk ke gereja, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Allah. Mungkin kita sibuk melayani, tetapi hati kita, pikiran kita tidak terhubung kepada Allah yang kita layani. Kepahitan dan kekecewaan, ya, bisa melihat bahwa Allah itu sepertinya berlaku tidak adil. Nah, itu juga bisa membuat kita lost contact dari Allah. Karena itu, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, mari kita introspeksi masing-masing. Relasi kita dengan Tuhan. Betulkah sampai dengan hari ini, relasi kita dengan Tuhan adalah memiliki relasi yang betul-betul harmonis dan baik? Ataukah kelihatannya kita dekat, tetapi sesungguhnya kita jauh? Kalau ternyata kita sudah mengalami lost contact, bangun kembali sebuah relasi yang otentik dan intim dengan Allah. Allah tidak hanya sedang menunggu kita. Dia juga datang kepada kita, dia buka tangannya untuk siap menerima dan memeluk kita kembali. Dia siap menyambut kita kembali dan memulihkan kita. Sebab kasih yang sejati, ya, kasih yang sejati dari Allah mampu kembali merajut relasi yang sudah terhilang. Karena itu, pada malam hari ini, mari kita refleksikan relasi kita dengan Tuhan. Kalau ada terhilang, segeralah kembali kepada Tuhan.
dan perbaikilah relasi itu, dan pada akhirnya nikmatilah relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari Injil Lukas, bagaimana kehidupan kami yang mungkin selama ini sudah mengalami lost contact. Mungkin kami tidak menyadarinya, Tuhan. Tetapi malam hari ini kami diingatkan untuk kami diajak kembali memperbaiki relasi kami yang intim dengan Tuhan. Kami mau datang kepadamu, memulihkan relasi kami, dan pada akhirnya mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Berkati semua rekan-rekan pemuda yang ada di tempat ini, yang malam hari ini bersama-sama kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.